Pagi PK, Selamat pagi Pak Bambang. gimana kabar nih? Luar biasa pagi ini sangat bersemangat saya karena saya ingin mengembangkan kompetensi coaching saya dalam kesempatan ini bersama Pak Bambang nanti. Gitu. Eh, ini jadi tertarik saya nih. Guru yang mau berkembang tuh asik loh Pak. Ini kalau kita lihat Bapak punya ide untuk mengembangkan kompetensinya, boleh dong Pak bocoran kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan Pak? Begini Bapak, jadi selama ini kalau saya melakukan coaching itu saya merasakan saya belum optimal dalam mendengarkan dengan metode rasa itu Pak. Hmm, tapi sudah ada kan Pak, apa namanya Sudah, mitra yang untuk diajak. sudah, Oke. sudah Pak. Kapan rencananya tuh Pak? Sebentar lagi saya langsung akan lakukan karena ini, mendengarkan dengan metode rasa ini saya belum optimal dalam memperhatikan coachingnya. Gitu. Jadi resipnya ya belum optimal memperhatikan. Lalu bagaimana saya nanti ingin mengajukan pertanyaan untuk memperdalam apa yang dibicarakan. Kemudian bagaimana saya mengapresiasi. Lalu bagaimana saya bisa merangkum apa yang sudah disampaikan oleh coachnya. Seperti itu Pak Bambang. Oh iya Pak, kadang kita mau ingin melakukan sesuatu kan biasanya kita bangga kalau itu tercapai. Ya. Kita bangga kalau itu sudah bisa kita jalani. Ya mungkin tingkat berhasil tidak itu kan setiap orang punya standar berbeda. Biar saya tahu nih Pak, boleh nggak saya ketahui lebih awal nih, apa sih yang menjadi indikator proses yang apa Bapak inginkan itu sudah tercapai? Ya, jadi saat ini saya merasa seringkali saya belum bisa merespon dengan baik apa yang disampaikan oleh coach. Seperti tadi yang saya sampaikan, ketika coachnya menyampaikan sesuatu, saya belum bisa merangkum dengan baik. Dan kesannya bukan merangkum tapi memberi penilaian kepada coachnya. Jadi saya ingin melakukan itu dengan lebih optimal sehingga coachnya lebih merasa nyaman lah. Oh, berarti indikator yang gampang dilihat si coachnya merasa nyaman bersama Bapak ya gitu Pak ya. Iya. Oke dapat selamat Pak ya, silahkan Bapak nanti berhubungan langsung dengan coachnya nanti Bapak bisa meneruskan apa yang Bapak rencanakan. Silahkan Bapak. Terima kasih Pak Bambang. Ya. Ya, Silakan. selamat pagi Pak Putu Budi. Selamat pagi Pak Eka. Terima kasih nih Bagaimana Pak sudah Putu mau. Budi? Baik, sehat Pak Eka, sehat. Ya, jadi kemarin Pak Putu Budi sempat menyampaikan kepada saya ingin bertemu untuk menyampaikan beberapa permasalahan yang Pak Putu Budi temui berkaitan dengan tugas-tugas atau kegiatan di sekolah seperti itu Pak Putu Budi. Jadi kira-kira Pak Putu Budi tujuan Pak Putu Budi untuk pada kesempatan ini apa tujuan? Masalah apa yang ingin dipecahkan seperti itu? Baik, terima kasih Pak Eka. Jadi kemarin saya sudah sempat komunikasi dengan Pak Eka, minta waktunya sekarang. Jadi saya menghadapi Ya. sesuatu yang perlu saya sharingkan dengan Pak Eka. Begini Pak Eka, saya di sekolah itu ada ketika ngajar itu ada siswa yang terus saja ngantuk di kelas Pak Eka. Oh, ini Pak masalah pada saat mengajar Pak Putu ya. Betul betul Pak Eka. Jadi siswanya mengantuk terus lalu gimana? Jadi siswa tersebut selalu ngantuk kalau pas saya kebetulan saya jamnya terakhir Pak Eka. Jadi ketika Ya. ngajar itu tetap ngantuk saja bahkan sampai sempat ketiduran Pak Eka.
Jadi tujuan pertemuan kita saat ini adalah Pak Putu Budi ingin menemukan solusi dari masalah siswa yang mengantuk ini, begitu Pak Putu Budi? Iya, betul sekali Pak Eka, betul sekali. Terima kasih. Kira-kira kondisi ini atau anak yang ngantuk ini banyak anak atau beberapa anak saya Pak Putu Budi? Kalau di kelas 8A yang saya ajar itu 1 orang Pak Eka, Gimana? 1 orang, hanya satu Oh, orang satu yang orang saja ya, yang satu itu. orang saja ya. Ya, Iya. Jadi kalau pengalaman Pak Putu Budi saat ini, bagaimana kemampuan Pak Putu Budi dalam mengelola kelas itu selama jam-jam terakhir ya, supaya anak-anak tidak mengantuk gitu. Jadi kalau kita lihat kekerapan siswa yang satu ini untuk mengantuk, apakah sering atau beberapa kali saja selama ini Pak Putu Budi? jadi sering, hampir setiap Sering. ngajar PK itu Oh, siswanya selalu ngantuk, kelihatan dari matanya itu berat sekali. ya, begitu Pak Putu Budi ya. Jadi kalau pengalaman Pak Putu Budi, pernah nggak siswa yang satu ini tidak bersemangat dia belajar gitu? Sekali, 2 kali mungkin? Eh, Sekali ketika Mm-mm. diajak praktek dia semangat. Oh, berarti anaknya ini pernah semangat belajar ya ketika diajak praktek Pak Pernah. Putu dia? Nah, ketika Ya. praktek dia mau. Tapi ketika tidak praktek, karena kita kan ngajar IPA PK. Ketika tidak praktek, Mm-mm, ya. ngantuk dia. Mm-mm. Berarti kira-kira apa yang menyebabkan dia tidak mengantuk saat praktek itu Pak Budi? Jadi saya sempat tanya, kenapa kamu Mm-mm, Eka namanya, mm-mm. Eka juga namanya itu, Ya, ya. kenapa Eka kok terus ngantuk saja? Saya begadang Pak, itu jawabannya. Oh, oh, bergadang. Mm-mm. Nah, terus saya, karena dia bilang begitu, saya tanya beberapa pertanyaan saya berikan terkait materi. Nggak bisa jawab Eka. Mm-mm. Oh, malah dikasih Terus pertanyaan malah nggak bisa saya, jawab ya? ya, terus saya Mm-mm. kasih apa namanya saran, kamu nggak boleh Mm, begitu. Jadi tugasnya siswa itu harus belajar. mm-mm. Nah, pelajaran berikutnya lagi begitu, PK. Oh, gitu ya. Tapi waktu praktek itu dia ngapain, Pak, siswanya? Nah, ketika praktek sempat kita ajak praktek itu, praktek memisahkan campuran. Jadi dia mau bergerak, Oh, berkelompok, berarti mau dia gitu. Hanya saat itu saja saya lihat, saya amati, oh mau dia bergerak. berarti teralih dia ya, teralih dia. Ya, Hmm. Kalau dari pengalaman itu, menurut Pak Putu Budi, eh, apa yang harus kita lakukan terhadap anak ini supaya di pembelajaran itu dia tidak ngantuk, Pak Putu Budi? Apa ada opsi-opsi hmm, kegiatan yang memang harus kita rancang atau bagaimana? kalau saya coba ingat-ingat, oh iya, berarti Hmm? kalau begitu saya harus ngajar jam terakhir itu kasih praktek atau Mm-mm. bagaimana supaya siswa itu beraktivitas, Mm-mm. tidak hanya duduk diam. Iya, Itu ya iya, Pak ya Eka ya? luar biasa ya. Ya, jadi Pak Putu Budi menemukan kuncinya jadinya. Jadi anak ini jangan sampai pasif mendengar saja begitu Pak Putu Budi, maksud Pak Putu Budi ya. Iya, karena Nah, setelah tadi Pak Eka tanya-tanya, saya jadi ingat. Oh iya, mm-mm, ketika praktek dia mau dia beraktivitas. ya, Berarti karena jam mungkin karena jam terakhir Pak Eka ya. Mungkin ya, karena jam ya, ya. terakhir jadi saya harus betul-betul mengkondisikan kegiatan pembelajaran itu berbasis aktivitas. Jangan Oke. sampai saya Mm-mm, ngajar ngasih materi. mm-mm, ya.
berarti prakteklah salah satu opsinya begitu Pak Putu Budi ya dari yang Pak Putu Budi Ya. sampaikan. Kira-kira selain praktek, terpikir nggak Pak Putu Budi apa namanya aktivitas apa yang bisa dirancang untuk anak-anak supaya si Eka ini tidak mengantuk atau bahkan anak yang lain nanti terpengaruh aktivitas selain praktek karena nggak mungkin kan terus praktek ya Pak Putu Budi ya. Oh ya, jadi di dalam pembelajaran IPA itu kan bisa kita buat praktek. Nah, ketika nantinya tidak praktek atau tidak ada tujuan pembelajaran yang praktek, mungkin saya selip-selipkan ice breaking, Pak Eka. Itu belum saya lakukan karena Ice breaking ya. kadang kita di jam terakhir itu dipotong sembahyang di jam 12, kemudian dipotong di akhir itu adalah pembersihan, hingga jadinya saya merasa, wih kalau kasih ice breaking ini terbuang waktunya. Tapi betul yang tadi kalau kita tidak kasih aktivitas, dia tetap ngantuk. Jadi memang harus diselipkan aktivitas menurut saya, Pak Eka, Ya, kalau begitu. Kalau ya. begitu. Jadi Pak Putu Budi sudah menemukan beberapa alternatif aktivitas yang harus dilakukan di kelas 8A ini Pak Putu Budi ya. Betul, betul. Ya, kira-kira Pak Putu Budi mulai kapan ini akan dicobakan di kelas? Nah, ini langsung minggu depan itu kita udah mulai lagi belajar. Saya akan coba langsung ini. Ya, Kebetulan jadwal sudah tetap juga di jam terakhir. Minggu oke. depan saya akan lakukan. Nah, mudah-mudahan lebih baik, Pak Eka. Ya, targetnya apa setiap pertemuan harus dia tidak kelihatan ngantuknya atau gimana nih ke targetnya Pak Putu Budi setelah melakukan gini perubahan ini Saya di kelas? ingin sekali anak-anak itu bersemangat belajarnya. Jadi tidak ngantuk seperti itu. Meskipun Ya, satu orang, tapi kan mempengaruhi yang lain, Pak. iya benar Nah, banget. Setidaknya itu target saya. ya, setidaknya ini Pak Putu Budi ya, kekerapan dia ngantuknya berkurang gitu Pak Putu Budi ya. Ya, Ya, karena oke. saya berpikir ini kalau terus dimarahi, nggak mempan ini. Ya, Tetap dia ngantuk gitu. ya. Jadi Pak Putu Budi, kalau Pak Putu Budi sudah melakukan itu, tentu saja hasilnya tidak mungkin muncul serta-merta begitu Pak Budi ya. Jadi kapan Pak Putu Budi ingin melihat perkembangannya? Jadi berapa lama space waktu yang Pak Putu Budi perlu gunakan untuk melakukan tindakan ini dan melihat bagaimana perkembangan anak-anak? 1 minggu kan kita bertemu 2 kali. Jadi dalam 2 minggu saya ingin lihat perkembangannya, Pak. Karena ada Oke 4 nih. kali pertemuan selama 2 minggu. Ya, setelah 2 minggu, Pak Putu Budi ingin kita diskusi lagi? Oh ya, pasti Pak Eka. Saya Ya, ingin ceritakan nanti. Sekaligus saya mau cari kumpulan ice breaking dulu sekarang. ya, Setelah itu menyusun LKPD yang ya biar anak-anak beraktivitas lah gitu. ya, ya. Selamat Putu Budi. Jadi silahkan dilakukan tindakannya dulu di kelas. Kita akan bertemu 2 minggu lagi untuk berdiskusi lagi. Luar biasa, saya senang sekali Pak Putu Budi bisa menyampaikan hal ini kepada saya, sehingga kita bisa bersama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran yang Pak Putu Budi lakukan di kelas. Seperti itu. Terima kasih Pak Eka ya. Ya, Terima kasih banyak ya. ini. Dah Sampai jumpa 2 minggu lagi membantu Pak Putu Budi. meluangkan waktunya. Ya. Baik, tadi Mm-hmm. saya sempat menyaksikan apa yang Pak Eka lakukan bersama dengan Pak Budi. Mm-hmm. Yang sebelumnya juga Pak Eka kita sudah diskusi apa yang Pak Eka ingin capai dalam kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Nah, sesuai yang Bapak ingin targetkan dengan rasanya tadi, Mm-hmm. menurut Bapak sendiri sudah tercapai belum indikator itu, Pak? Menurut saya sudah ada perkembangan ya indikator rasa ini karena saya tadi fokus sekali pada
ceritanya Pak Putu Budi, kemudian saya sudah menyampaikan apresiasi kepada Pak Putu Budi. Saya sudah bisa merangkum tadi, hanya saja sedikit mungkin tadi di beberapa bagian tuh terlalu cepat saya merangkumnya. Jadi Pak Putu Budinya belum selesai berbicara, saya pengen buru-buru ngerangkum gitu. Sabar saja Pak. Oke. Yang penting kan Bapak sudah punya indikator yang Bapak ingin capai itu sudah Bapak. Ya semua akan berproses Pak. Memang kita itu ingin cepat tuntas Pak. Dan rasa ingin cepat tuntas itu terkadang memicu kita ingin segera ya Pak ya. Itu ya kalau saya lihat menunjukkan betapa ambisi positifnya Bapak yang ingin melihat hasil dari situasi yang Bapak rencanakan atau Bapak inginkan. Nah, izin satu mungkin Pak, terkait dengan apa yang Bapak sampaikan dengan catatan-catatan tadi, mungkin itu bisa Bapak menjadikan satu dokumen yang bisa Bapak lihat untuk kegiatan selanjutnya mana yang kurang dan tidaknya yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Karena data-data ini menjadi sesuatu yang kita jadikan acuan atau asumsi untuk kita melaksanakan kegiatan berikutnya. Karena tadi saya lihat Bapak sudah ada perjanjian untuk bagaimana selanjutnya Bapak ingin kembangkan, ingin lakukan dengan Pak Budi tadi. Kemudian berdasarkan coaching yang barusan Bapak lakukan itu, karena Bapak merasa masih ada hal yang kurangnya, kira-kira bentuk seperti apa nanti Pak yang ingin Bapak kembangkan untuk menutupi hal-hal yang kurangnya itu Pak? Terutama tadi yang ingin segera menuntaskan itu. Oke Pak. Jadi saya harus benar-benar fokus pada penyampaian dari coachingnya, sabar, menunggu benar-benar memastikan coaching sudah selesai berbicara baru saya berbicara. Jadi tidak perlu buru-buru. Karena tadi saya kesannya agak buru-buru. Ya, oke Pak. Kalau begitu, ya mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa terlaksana. Kita lihat sesi-sesi berikutnya Pak ya. Terima kasih Pak kolaborasinya. Salut Terima tadi kasih, Pak. Saya bisa melihat kemitraan yang Bapak bangun. Dan itu semua menjadi hal yang positif buat ke depannya. Mungkin sedikit saran Pak sebelum berakhir tadi dengan Pak Budi, perlu dilakukan penguatan kembali sekedar merefleksi apa yang akan dilakukan Pak Budi sebagai closingnya nanti. Oh iya. Oke. Sip Pak ya. Coba ya. Oke. Terima kasih Pak Bambang. Sama-sama. Sampai jumpa sesi berikutnya Pak. Ya, siap. Saya pamit yo. Ya.